Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Anissa Masruroh dari program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani maupun nabati. Jurnal yang saya pakai pada bahan pangan hewani yaitu identifikasi bakteri patogen pada olahan daging sapi penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung pada tahun 2018. Bakteri patogen sering menjadi salah satu agen penyebab KLB keracunan pangan. Penyakit yang timbul akibat infeksi yang menghasilkan perubahan fisiologi normal dari tubuh. Bakteri patogen merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyehatan makanan seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan yang disebabkan masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggaraan makanan. Kontaminasi dapat berasal dari hewan produksi atau peternakan maupun penjamah makanan dan dapat melalui makanan yang berhubungan langsung dengan permukaan meja ataupun alat pengolahan makanan yang telah terkontaminasi selama proses produksi. Analisis bakteri patogen penting untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit, sehingga penyakit akibat bakteri patogen dapat ditangani dengan tepat. Selain itu, identifikasi bakteri patogen penting untuk melakukan antisipasi terhadap resiko dan penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri patogen di masyarakat. Adapun metodologi penelitian dari BSC, cawan Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NAD, panel PID, daging sapi yang direbus maupun yang dibumbui, BHI, APW, TSH, SS, IMB, MICR, MSA, ID Bird, dan antiserum H7. Kedua yaitu adanya preparasi dan inokulasi sampel pada medium pangkaya. Sampel daging sapi yang direbus ataupun yang dibumbui kemudian dicacah hingga halus, lalu diinokulasikan ke medium pangkaya secara aseptik. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Ketiga yaitu adanya inokulasi pada medium selektif. Sampel daging sapi yang diinokulasi ke medium selektif yaitu sampel ini diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. 4 yaitu inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Nah, koloni bakteri tersangka atau E. coli pada medium selektif secara aseptik pada BCS. Nah, sampel ini diinkubasi suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dilanjutkan dengan uji penegasan pada medium selektif. Isolat bakteri pada BHI yang diinokulasikan ke medium selektif dengan stick plate method. Hal ini juga sama diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk uji biokimianya sendiri, koloni bakteri tersangka sampel dari olahan daging sapi pada medium selektif diambil menggunakan ose secara aseptis dan dimasukkan ke ID Bird, lalu divortex hingga homogen. Setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel ID atau PID dan dimasukkan ke BD-Ponex untuk diinkubasi sekaligus identifikasi jenis bakteri. Bukannya tes antisera Escherichia coli. Permukaan gelas benda ini digambari lingkaran. Antiserum H7 kemudian diteteskan di dalam area lingkaran tersebut pada gelas benda. Koloni bakteri dari E. coli ini diambil dengan ose dan diratakan dengan antiserum H7. Kemudian gelas benda diputar hingga homogen, yaitu ada analisis data. Data ini dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke panel NID atau panel PID dan diinkubasi pada PD-Ponex serta melihat terbentuknya gumpalan seperti
pasir. Kemudian didapat hasil dan pembahasannya yaitu inokulasi sampel daging sapi, yaitu antara direbus dan dibumbui pada medium pengkaya untuk memperbanyak jumlah koloni sel bakteri dilakukan pada medium BHI, selenite brood, dan APW. Hasil pertumbuhan koloni bakteri yang positif diinokulasikan ke medium BHI. Tumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging sapi pada uji penegasan adalah E. coli positif pada daging bumbu dan negatif pada daging sapi yang direbus. Koloni positif ditandai dengan karakteristik koloni yang berwarna ungu dan berkabut pada medium MC. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging rebus dan bumbu dengan karakteristik koloni berwarna kuning. Sementara pada daging rebus sendiri bersifat negatif pada medium MSA. Ini terjadi perbedaan hasil antara daging sapi yang direbus menunjukkan koloni bakteri pada cawan Petri merupakan Staphylococcus sp, sehingga hasil pertumbuhan koloninya bersifat negatif. Pertumbuhan koloni Bacillus sp pada medium TSA adalah positif. Pada daging rebus, karakteristik koloni berwarna putih sampai abu-abu. Uji biokimia untuk mengidentifikasi jenis bakteri pada sampel daging sapi menggunakan BD-Ponics. Nah, sampel daging sapi yang direbus teridentifikasi mengandung bakteri Staphylococcus sicuri, Bacillus thuringiensis, dan Staphylococcus gallinarum. Nah, sementara pada daging sapi bumbu teridentifikasi mengandung bakteri E. coli dan Staphylococcus gallinarum. Bahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KLB keracunan pangan yang terjadi di Temanggung pada tahun 2018 disebabkan oleh kontaminasi antara Staphylococcus sicuri pada sampel daging sapi rebus dan bakteri E. coli pada daging sapi yang dibumbui. Pembahasan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan nabati. Jurnal yang berjudul Analisis Mikrobiologi beberapa susu kedelai tanpa merek yang beredar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di Indonesia, beberapa komoditi kacang-kacangan telah digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat susu yang dikenal sebagai susu nabati. Dalam pengujian cemaran mikrobiologi, ada 3 kelompok mikroorganisme yang perlu diperhatikan, yaitu total mikroorganisme, mikroorganisme indikator, dan pembusuk. Menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI, persyaratan cemaran mikroba pada produk sari kedelai, adapun prosedur kerjanya yaitu yang pertama melakukan sterilisasi alat, yaitu tahap perlakuan. Sampel ini diambil dari susu kedelai tanpa merek, dibuat pengenceran 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat min 4 atau sesuai dengan derajat kombinasi bahan. Dengan cara aseptis sampel susu kedelai tanpa merek diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam botol pengencer steril. Kemudian ditambahkan 9 ml air suling steril dan dihomogenkan, maka diperoleh pengenceran 10 pangkat 0. Untuk pengenceran selanjutnya dipipet 1 ml dari 10 pangkat 0 dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 ml air suling steril, dihomogenkan dan diperoleh pengenceran 10 pangkat min 1. Demikian selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk pengenceran. Pengujian mikrobiologis ini yang pertama adalah penentuan angka lempeng total bakteri secara SPC. Nah, dari masing-masing pengenceran dipipet 1 ml ke dalam cawan Petri, kemudian ditambahkan medium Na sebanyak 9 ml. Nah, setelah itu dihomogenkan lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu adanya penentuan angka lempeng total kapang secara standar plate count atau SPC. Nah, dari masing-masing pengenceran dipipet 1 ml ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium PDA sebanyak 9 ml. Kemudian dihomogenkan dan diinkubasi selama 3x24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Dilakukan untuk penentuan jumlah total bakteri coliform secara PN. Yang pertama yaitu adanya tes perkiraan untuk menguji ada atau tidaknya bakteri golongan coliform. Langkahnya itu pertama disiapkan 12 tabung reaksi yang masing-masing terdiri dari 3 tabung yang di dalamnya terdapat
tabung durham dari pengenceran 10 pangkat min 1 dipipet 1 ml ke dalam tabung reaksi seri pertama yang berisi Lb 9 ml. Tabung dihomogenkan dan diinkubasi selama 24 sampai dengan 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu dengan dilakukannya tes penentuan, yaitu dengan dilakukannya identifikasi bakteri Salmonella. Nah, sampel ini dipipat secara aseptis sebanyak 1 ml pada pengenceran 10 pangkat min 1 untuk diinokulasikan ke dalam medium SCB 9 ml. Nah, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil yang diperoleh dari inokulasi dengan metode tuang pada medium SSA selanjutnya diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam, yaitu dilakukannya identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Nah, sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada masing-masing pengenceran untuk diinokulasikan ke dalam PW 9 ml, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dilanjutkan pada medium selektif, yaitu medium VGA yang diinokulasikan dengan metode tuang. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, dilakukan identifikasi bakteri Bacillus cereus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 0,25 ml dari setiap pengenceran. Kemudian diinokulasi atas permukaan YPA. Setelah itu diinkubasi 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Hasil penelitian yaitu sampel susu kedelai yang diambil dari beberapa penjual yang hasil analisis data angka lempeng total bakteri dengan metode SPC ini menunjukkan bahwa ketiga sampel memenuhi persyaratan berdasarkan standar nasional Indonesia. Analisis data angka lempeng total jamur tersebut dengan metode SPC menunjukkan bahwa salah satu sampel memenuhi persyaratan, tetapi untuk kedua sampel yang diuji tidak memenuhi persyaratan kapang berdasarkan standar SNI. Hasil analisis data penentuan jumlah bakteri coliform secara MPN ini, ketiga sampel menunjukkan bahwa sampel telah memenuhi persyaratan SNI. Pengujian identifikasi bakteri patogen diidentifikasi mikroba patogen digunakan medium pengkaya dan dilanjutkan ke medium selektif. Pada penelitian ini dilakukan pengujian dengan beberapa sampel susu kedelai tanpa merek. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilihat tingkat keamanan sampel dari segi mikrobiologis, sehingga digunakan perbandingan sampel untuk melihat tingkat kontaminasi mikroorganisme. Pengerjaan menggunakan pengenceran dengan variasi konsentrasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konsentrasi yang berbeda dan mengurangi tingkat kontaminasi sehingga memudahkan dalam pengamatan bakteri atau koloni yang tumbuh serta untuk mengaktifkan pengawet yang ada dalam sampel tersebut. Dari hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan SNIA bahwa susu kedelai tidak diperkenankan angka lempeng total jamur lebih dari 5 kali 101 koloni per mililiter. Salah satu sampel susu kedelai telah memenuhi syarat, sedangkan untuk kedua sampel yang memiliki nilai di atas batas maksimum kapang yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan persyaratan SNI untuk MPN coliform yaitu kurang dari 3 APM per mililiter, maka ketiga sampel ini memenuhi syarat secara mikrobiologis berdasarkan nilai MPN. Untuk identifikasi bakteri patogen Staphylococcus aureus ini, hasil yang diperoleh dari ketiga sampel tampak jernih dan tidak terdapat endapan pada dasar tabung. Pada medium lanjutan hasilnya negatif karena tidak tumbuh koloni hitam dengan zona kuning, sehingga ketiga sampel ini memenuhi persyaratan berdasarkan ketetapan SNI tentang bakteri Staphylococcus aureus. Dari pengujian ketiga sampel ini, medium selektif SSA yang telah dilakukan hasil yang negatif karena tidak tumbuh koloni hitam dengan zona kuning, sehingga ketiga sampel ini memenuhi persyaratan berdasarkan ketetapan SNI tentang bakteri Salmonella SP. Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan pada ketiga sampel
ini memenuhi persyaratan SNI tentang produk susu kedelai, yaitu bakteri patogen coliformnya negatif, Salmonella sp negatif, Staphylococcus aureus negatif, dan Bacillus cereus negatif. Nah, untuk nilai angka lempeng total atau ALT bakteri semua sampel ini memenuhi persyaratan. Untuk nilai angka lempeng total ALT kapang, salah satu sampel memenuhi persyaratan, sedangkan untuk kedua sampelnya melebihi batas maksimal ALT kapang menurut SNI. Dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.